sakit terdekat. Kemudian yang kedua yaitu kita tambahkan lagi chat tanya dokter gitu kan. Kembali lagi teman-teman pada channel Jia Desain. Oke, kali ini materi kita masih di dalam dunia desain UI UX. Tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat suatu mind map atau istilahnya set map dalam suatu desain UX, yang dimana kita akan cek dulu problem yang ada dalam suatu daerah. Kita langsung saja ya. Mungkin yang pertama kita coba untuk membuat suatu aplikasi untuk dalam dunia kesehatan, yaitu contoh website mungkin ya, seperti website di dunia kesehatan dan rumah sakit untuk mencari informasi tentang rumah sakit terdekat. Kita kasih judul terlebih dahulu teman-teman. Contohnya ini seperti ini ya, web kesehatan dan rumah sakit terdekat. Seperti ini ya. Ini bisa dibilang untuk contoh lebih mudah ya teman-teman, untuk mengidentifikasi suatu masalah. Teman bisa nanti kembangkan sendiri seperti apa. Yang pertama mungkin kita akan tuliskan problem yang ada terlebih dahulu. Problem dalam lingkungan sekitar, kenapa kita harus membuat suatu website tentang kesehatan atau rumah sakit terdekat. Oke. Yang pertama mungkin dalam lingkup dunia kesehatan atau rumah sakit, kita dalam mencari alamat atau daerah rumah sakit tertentu cukup kesulitan. Itu bisa menjadi problem dan kita bisa tuliskan seperti ini: sulit dalam mencari rumah sakit atau informasi rumah sakit terdekat. Oke, seperti ini studi kasus yang pertama, yaitu sulit mencari informasi rumah sakit terdekat. Kemudian yang kedua, hal yang ingin kita cari dalam rumah sakit tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu kita juga bisa masukkan dalam pada bagian problem ini ya, yaitu ketika menemukan rumah sakit terdekat namun tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan. Oke, ini mungkin bisa kita tambahkan dengan biaya rumah sakit yang kita mungkin tidak tahu ya, dengan para user atau para calon-calon pasien ini ingin mencari tahu. Kita bisa tampilkan juga pada masalah ini, yaitu kurangnya informasi tentang biaya, kurangnya informasi tentang biaya ya kan. Seperti contoh nih, kita mau periksa penyakit dalam, kita nggak tahu biayanya berapa, tiba-tiba sudah sampai sana diperiksa kena 3 juta gitu kan. Seperti itu mungkin contohnya ya, juga biaya pemeriksaan seperti ini. Oke, mungkin yang problem ketiga itu bisa menjadi seperti kayak BPJS atau KIS ya. Terkadang kan kita saat berkunjung ke rumah sakit atau klinik, rupanya klinik tersebut atau rumah sakit tersebut tidak menerima pasien untuk BPJS ataupun KIS. Itu kita bisa masukkan pada problem ini, yaitu tidak menerima pelayanan pasien khusus BPJS atau KIS di rumah sakit tersebut. Oke,
Oke, ini seperti contoh masalah yang di sekitar aja ya teman-teman. Nanti teman bisa kembangkan sendiri ke project teman-teman. Dan yang keempat, mungkin ketika kita melakukan mencari informasi, kadang kita nggak tahu nih peralatan apa saja yang terdapat di rumah sakit tersebut. Kadang ada juga yang lengkap, bahkan ada yang tidak lengkap atau kurang lengkap gitu kan. Nah, di sini kita bisa masukkan pada bab problem di mana ketika user mengunjungi website kita, mereka tidak hanya mendapatkan informasi tentang rumah sakit terdekat, biaya, BPJS, tapi mereka juga bisa mengetahui nih peralatan di rumah sakit tersebut apa saja, apa sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak gitu kan. Atau mungkin peralatan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu kan. Oke, kita masukkan juga pada bagian problem ini ya. Yang belum lengkap. Oke, di sini kita tambahkan rumah sakit atau klinik gitu ya. Oke. Kemudian ini mungkin kita temukan 4 masalah. Nanti teman-teman bisa cari sendiri gitu kan, seperti apa, bisa kembangkan sendiri. Kemudian targetnya adalah untuk siapa kira-kira website ini bisa dikunjungi untuk siapa saja nih kira-kira ya. Kita tuliskan aja user atau market lah, bilang kita tulis user aja ya. Tujuan website ini pada siapa saja. Oke, di sini mungkin kita contohkan mungkin untuk usernya mungkin semua umur ya, karena ini website rumah sakit atau kesehatan gitu kan, jadi kita bisa berikan untuk semua umur gitu ya. Oke, untuk semua usia. Oke. Kita next. Selanjutnya mungkin kita bisa tambahkan lagi, yaitu apa, yaitu solusi ya pastinya. Setiap ada masalah, sudah menemukan target user, kita temukan solusi yang terbaik. Oke, di sini kita cari solusinya, yaitu yang pertama mungkin sulit dalam mencari informasi rumah sakit terdekat. Kita cari solusinya yaitu memudahkan user dalam mencari rumah sakit ataupun klinik terdekat. Ya, kemudian ini solusi yang pertama ya, untuk masalah yang pertama. Kemudian kita masalah yang kedua, yaitu ketika menemukan rumah sakit terdekat tapi gak sesuai nih dengan hasil yang kita inginkan gitu kan, atau tidak sesuai apa yang kita butuhkan nih dalam pemeriksaannya seperti apa, nggak sesuai dengan kita, dan serta informasi jumlah biaya yang kadang mengejutkan ya. Oke, di sini kita bisa temukan solusi. Ketika menemukan rumah sakit terdekat namun tidak sesuai, kita bisa berikan solusi, yaitu dalam fitur menggunakan fitur chatting mungkin ya. Kita bisa lihat dulu nih kira-kira dalam rumah sakit ini menerima pemeriksaan A atau B atau C gitu kan. Itu bisa kita berikan solusi. Dan yang kedua, yang kurangnya jumlah biaya, kita juga bisa memberikan informasi tentang biaya yang dibutuhkan nih untuk dalam pemeriksaan yang dibutuhkan oleh para user atau pasien ini gitu kan. Kita bisa tuliskan seperti ini. User bisa berdiskusi dengan dokter, ya kan? Dengan dokter atau pihak rumah sakit, sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Serta
diberikan jawaban yang kedua tadi ya, serta memberikan informasi jumlah biaya apabila melakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya, atau jumlah biaya apabila melakukan pemeriksaan langsung di rumah sakit. Nah, maksudnya gimana nih gitu kan, kok melakukan pemeriksaan langsung di rumah sakit? Dalam mencari masalah yang pertama tadi, kita tidak hanya melakukan fitur chatting atau apapun, user juga bisa bertanya nih gejalanya seperti apa yang dialami si pasien atau user. Nanti bisa chat ke dokter gejalanya seperti apa dan seluruhnya seperti apa. Contoh tidak menemukan solusi yang terbaik oleh pihak user ataupun dokter, user atau pasien ini bisa langsung berkunjung ke rumah sakit. Nah, sebelum berkunjung ke rumah sakit, pihak rumah sakit ataupun dokter akan memberikan jumlah biaya nih jika pemeriksaan langsung di rumah sakit itu memakan biaya sekian gitu teman-teman ya. Jadi lebih mudah gitu kan. Oke, yang ketiga, masalah yang ketiga itu tidak menerima pelayanan pasien khusus BPJS ataupun rumah sakit. Kita bisa berikan informasi pada website ini seperti ini tuh ya, teman bisa ketikkan seperti ini, adanya informasi tentang rumah sakit yang menerima pelayanan pasien khusus BPJS ataupun KIS seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang keempat, terakhir, masalah yang terakhir yaitu peralatan klinik yang kurang lengkap. Kita juga bisa berikan informasi seperti ini, laman website gitu kan, laman website atau laman web memberikan informasi tentang peralatan yang ada sesuai kebutuhan pasien atau user. Seperti ini ya. Maksudnya sesuai kebutuhan kayak pemeriksaan jantung nih, peralatannya apa aja. Jadi bisa dijelaskan di situ oleh pihak rumah sakit seperti apa. Jadi para user atau pasien bisa tahu seperti itu ya. Dan yang terakhir mungkin setelah menemukan solusi, kita mencari goal, bukan goal atau finishnya itu seperti apa. Oke, seperti ini ya teman-teman. Tuliskan namanya di sini goals, ya kan? Oke, karena problemnya 4, solusinya 4, berarti goalnya juga ada 4. Goalnya atau finishnya pada solusi yang pertama tadi, yaitu kita berikan fitur Google Maps untuk mencari daerah dengan rumah sakit terdekat, jika sesuai dengan posisi atau lokasi pasien berada. Oke, ini goal yang pertama. Dan yang goal yang kedua yaitu karena yang bisa berdiskusi dengan dokter, berarti butuhkan fitur namanya fitur chatting gitu ya. Fitur chatting atau fitur chat, dan bisa dibilang biaya ya teman-teman ya. Biaya, kita kasih fitur chat aja lah nanti ya. Fitur chat antar dokter dan pasien seperti ini ya. Oke, dan goal yang ketiga yaitu karena di sini tidak ada
adanya informasi rumah sakit yang menerima pelayanan pasien, berarti kita bisa tambahkan nih fitur atau fitur jenis fitur rumah sakit yang menerima pasien BPJS atau KIS, atau berarti fitur rumah sakit yang menerima pasien BPJS atau KIS. Kemudian kita tambahkan nih, karena BPJS kan ada kelas-kelasnya, kelas 1, 2, dan 3. Kita tambahkan juga di sini, yaitu menerima pasien BPJS atau KIS sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan kelas, gitu kan. Dan yang keempat, yang terakhir, karena ini tentang peralatan, berarti kita berikan fitur button, namanya fitur button tentang, atau fitur button yang memberikan, atau fitur button yang mengirimkan atau berpindah halaman ya, gitu kan, berpindah halaman untuk memberikan info peralatan rumah sakit. Peralatan rumah sakit seperti ini ya. Ini mungkin bisa dibilang contoh sederhananya ya teman-teman, dalam mencari masalah, menemukan solusi, dan goalnya apa aja nih kira-kira, dan untuk goal sesuai targetnya seperti apa. Kemudian ketika tantangan sudah bikin seperti ini, cukup sederhana seperti ini ya, kita bisa buat nih namanya main map atau set map atau alur ya, bisa dibilang ya. Nanti alurnya seperti apa nih, user caranya seperti apa gitu kan. Kita akan buat cukup mudah menggunakan memcycle atau ini ya. Kalian bisa kunjungi memcycle.com, teman bisa login, tidak perlu khawatir, kita bisa login menggunakan akun Google kita. Oke, karena di sini saya sudah login, ya kan? Saya sudah login, masuk, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini contoh saja teman-teman ya. Oke. Ini ada fitur-fiturnya teman-teman ya. Ada inbox, create new, kita bikin port, dokumen, from template, ataupun bikin folder baru. Jadi folder baru ini sesuai kerjaan teman-teman, bikin folder apa, untuk project apa gitu kan. Ada project pribadi atau project freelance gitu ya. Oke, pertama teman bisa langsung masuk ke board ini ya. Board. Di sini teman bisa kasih nama, kan nama website, contoh web kesehatan ya, atau main map. Sekarang kita buat mapnya. Di sini bisa pakai ini ya. Di sini ada wireframe, sticky note, dan diagram shapes, tapi kita pakai yang ini, main map ini ya. Tulis di sini. Setiap web pasti punya nama gitu kan. Oke, di sini kita mungkin pakai nama apa ya? Mungkin ini aja guys. www. Setiap user kan pasti mengunjungi web menggunakan www di Google, ya kan? Kita kasih namanya www.medkit.com seperti ini ya. Oke, pertama kali biasanya dikunjungi oleh user itu pastinya adalah halaman home, gitu kan, halaman home page atau halaman awal pada website. Kita berikan halaman home, gitu kan. Kita kasih nama halaman home atau homepage lah guys, homepage, gitu kan. Oke, pada halaman homepage atau landing page, ya kan, itu pasti memiliki beberapa varian. Yang pertama, kita paling atas itu bahasa itu namanya navigation bar. Navigation bar ini seperti apa? Seperti ini navigation bar di bagian atas ini kan, navigation bar.
setiap navigasi bar itu pasti memiliki beberapa varian gitu kan, beberapa fiturnya apa aja nih bagian atas gitu kan. Yang pertama itu pasti logo rumah sakitnya, logo webnya itu seperti apa, nanti logo medkit seperti apa. Yang kedua itu pasti ada menunya kita bisa tuliskan langsung di sini ya teman-teman. Ini ada tanda ini untuk nambah arah samping. Kalau bawah berarti nama ini satu ya teman-teman, seperti itu. Oke, lanjut di halaman menu nih pasti ada lagi nih, apa aja nih, alamat button bisa dibilang kan, button bagian atas itu. Di halaman menu pasti ada button home, kita kasih namanya button lab. Nanti untuk mengetahui apa aja nih yang diterima di rumah sakit tersebut, labnya apa aja, kesehatannya apa aja, dalam mana dan rumah sakit mana saja yang ada laboratoriumnya. Oke, kita kasih contohnya seperti ini, kita tambahkan lab, mungkin ada lab darah, kita tambahkan lagi lab mikrobiologi ya, contoh saja nih ya teman-teman. Oke, kemudian pasti ada tambah lagi nih, nggak mungkin cuma ada dua logo, cuma ada dua menu, yaitu home sama lab. Jelas nggak mungkin ya teman-teman ya. Kita tambahkan lagi satu atau dua nanti ya, itu dokter. Pada halaman dokter ini user akan mengetahui nih kayak dokter apa aja yang menerima dan di tempat mana dokter ini memiliki jam prakteknya, di mana, di rumah sakit A, rumah sakit B, atau rumah sakit C, seperti itu kan. Kita kasih nama dokter anak, tambahkan lagi untuk bedah. Oke, kita kasih contoh dulu saja ya, nanti teman-teman bisa tambahkan lagi seperti apa nih pada halaman menu nanti ya, ada nanti seperti itu ya. Oke, ini kita tambahkan lagi mungkin satu lagi, yaitu service atau pelayanan ya kan. Di pelayanan ini nanti pada bagiannya ada hospital atau rumah sakit, nanti dicari seperti apa rumah sakitnya, posisinya di mana gitu kan. Dan ada fitur chat dokter seperti tadi yang di pertama tadi, ada solusi yaitu memberikan fitur chat dokter seperti itu. Pada navigation bar itu pasti juga dibutuhkan namanya button masuk ya teman-teman, button masuk, button sign in biasanya ya, button masuk atau daftar seperti ini. Ini bagian navigation bar atau button atas ini ya. Oke, kita tambahkan lagi mungkin pada halaman homepage sini, kita tambahkan mungkin header. Nah, header itu yang mana mas gitu kan. Header saya kasih contoh mungkin di musical tadi ya. Oke, jangan khusus musical, kita kasih contoh di dribble. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini navigation bar, ini header, hero section gitu kan. Kita tuliskan namanya hero section di sini. Kita tambahkan yaitu hero section. Hero section. Kemudian ada tombol ini, ya kan? Ada tombol. Kita tulis saja button start atau CTE button, ya kan? Atau CTE button. Ini ya. Ini sudah selesai dua bagian, yaitu navigasi dan header. Kita tambahkan lagi mungkin pada bagian bawah itu akan berisikan tentang data ya. Datanya apa aja nih? Kayak mungkin contoh satu, mungkin ada data pelayanan gitu kan. Data pelayanan rumah sakitnya seperti apa dan posisi di mana gitu ya. Oke, kita tambahkan lagi, kita berikan fitur yang tadi di solusi tadi, yaitu rumah sakit terdekat. Jadi cukup klik dan akan mencari, masuk ke halaman, yaitu cari gitu kan, mencari di mana nanti posisinya seperti
mana rumah sakit tersebut gitu, sesuai dengan lokasi si pasien. Oke, yang kita tambahkan satu lagi mungkin ya teman-teman, tambahkan namanya bacakan kalau dalam dunia rumah sakit ada yang mendapatkan tren dokter bagus gitu kan, dengan rating bagus gitu kan. Kita kasih aja di sini dokter rating 4 lebih gitu ya. Nanti ada nih dokter 4 lebih, posisinya di rumah sakit mana, bisa dicari di situ ya. Oke, pada halaman homepage setelah ada navigation bar, header, data ya kan, kita mungkin bisa tambahkan beberapa lagi ya, yaitu pada laboratorium. Nanti ketika menu ini diklik lab, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, lab darat, lab mikrobiologi, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang bisa kita tuliskan di sini mungkin apa ya, dokter gitu ya mungkin ya. Oke, kita masuk kepada bagian dokter atau dokter, dokter aja ya. Nanti ketika lab diklik ini ya teman-teman, maka akan masuk pada halaman laboratorium. Maksudnya gimana nih? Ini berarti kita cukup bikin satu landing page seperti ini, satu landing page. Ketika kita pada navigation bar isi menunya seperti ini, kita klik lab, itu akan berisikan 2 ini ya kan, berisikan 2 ini atau bahkan bisa lebih dari itu. Dokter juga sama ini, ketika kita klik bisa masuk pada semua dokter ini, atau kita bisa bikin namanya drop down nanti gitu kan. Ini kan dapat nggak mungkin, pasti pada banyak banget kan di bawahnya gitu kan. Kita cukup masukkan klik aja, berarti untuk bagian ini kita hapus saja ya, untuk darat dan biologi ini. Terana juga sama ya. Oke, ketika klik di lab, ketika bagian lab ini kita klik, maka akan masuk pada halaman laboratorium. Ketika dokter ini kita klik, masuk pada halaman dokter. Nanti kita bikin satu landing page saja. Oke, selanjutnya kita bikin nih, kan ada service ini diklik, nanti akan muncul hospital. Berarti kita butuh namanya drop down di sini. Service apa namanya, kursornya kita arahkan ke service, maka muncul 2 bagian ini, yaitu hospital dan chat dokter. Berarti kita cari di sini yaitu rumah sakit terdekat. Kemudian yang kedua yaitu kita tambahkan lagi chat tanya dokter gitu kan, atau kita bikin mungkin button ya, button tanya dokter seperti ini ya. Jadi ketika chat dokter diklik akan muncul pada bagian halaman button tanya dokter. Oke, kemudian terus pada bagian halaman landing page atau website itu pasti ada namanya testimonial. Setiap pasien itu pasti memberikan testimonial nih, gimana kunjungannya dari rumah sakit A atau rumah sakit B, dan gimana perasaannya ketika sudah berkunjung ke web yang kita buat ini. Seperti itu ya. Dan tidak lupa juga yang terakhir, karena ada header berarti kita bikin namanya footer. Seperti ini teman-teman. Oke, ini mungkin contoh sederhananya ya teman-teman. Ketika kita ingin buat satu halaman landing page, itu kita buat seperti ini. Ini bahkan yang sangat-sangat sederhana banget, bahkan bisa lebih dari ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya dari kami. Terima kasih sudah menonton channel kami. Mungkin itu aja teman-teman materi tentang mind map. Next kita akan bikin video apa lagi. Yang terpenting jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan pastinya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Terima kasih and see you next time.